Siapa yang tidak kenal dengan Syekh Subakir, sosok legendaris sang penumbal tanah Jawa. Beliau juga meramalkan bahwa Jawa adalah Atlantis surganya dunia. Syekh Subakir juga menyebutkan dalam serat ramalannya bahwa kelak selain Mekah dan Madinah, Pulau Jawa lah yang tidak bisa dikunjungi oleh Dajjal dan pasukannya. Karena di hari akhir kelak menurut Syekh Subakir Jawa akan tenggelam. Ada apa sebenarnya dengan Jawa? Kenapa ribuan orang yang dikirim oleh Sultan Kerajaan Turki Utsmani hilang tidak tersisa? Apakah Jawa dikuasai oleh makhluk lain yang luar biasa sakti sehingga Syekh Subakir harus turun tangan? Mari kita bahas. Syekh Subakir merupakan seorang ulama wali songo periode pertama di bumi Nusantara. Dia sengaja dikirim oleh khalifah dari Kesultanan Turki Utsmaniyah Sultan Muhammad I untuk menyebarkan ajaran agama Islam di wilayah Nusantara. Konon, Syekh Subakir telah menumbal tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus saat awal penyebaran agama Islam di Nusantara. Kisahnya dimulai saat Sultan Muhammad I bermimpi mendapatkan wangsit menyebarkan dakwah Islam ke Timur Asia. Adapun mubaliknya diharuskan berjumlah 9 orang. Jika ada yang pulang atau wafat, maka akan digantikan ulama lain asal tetap berjumlah 9 orang. Sehingga dikumpulkanlah beberapa ulama terkemuka dari seluruh dunia Islam kala itu. Para ulama yang dikumpulkan tersebut mempunyai keahlian di bidang masing-masing. Ada yang ahli tata negara, ahli berdakwah, pengobatan, tumbal, atau ru'yah dan lain-lain. Lalu dikirimkanlah beberapa ulama ke Nusantara atau ke tanah Jawa. Namun sudah beberapa kali utusan dari Kesultanan Turki Utsmaniyah yang datang ke tanah Jawa untuk menyebarkan agama Islam tapi mengalami kegagalan dan kebuntuan. Hal ini disebabkan masyarakat Jawa saat itu sangat memegang teguh aliran kepercayaan turun-temurun, sehingga para ulama yang dikirim mendapatkan halangan. Meskipun berkembang, tetapi ajaran agama Islam hanya dalam lingkungan skala kecil saja, tidak bisa berkembang secara luas dan masif. Karena penguasa Jawa kala itu tak mengizinkan agama lain masuk dan berkembang di wilayahnya. Kala itu, Pulau Jawa masih merupakan hutan belantara angker dan dipenuhi makhluk halus dan jin-jin yang sangat jahat. Maka diutuslah Syekh Subakir, ulama asal Persia yang ahli dalam meruqyah, ekologi, meteorologi, dan geofisika ke tanah Jawa. Beliau diutus secara khusus menangani masalah-masalah gaib dan spiritual yang dinilai telah menjadi penghalang diterimanya Islam oleh masyarakat Jawa, dengan harapan dia bisa berhasil menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Berdasarkan babat tanah Jawa, sesampainya di wilayah Nusantara, Syekh Subakir yang menguasai ilmu gaib dapat menerawang makhluk halus, yang mana hal ini menjadi penyebab utama kegagalan para ulama pendahulu karena dihalangi para jin dan dedemit tanah Jawa. Bahkan para jin, dedemit, dan lembut-lembut bisa merubah wujud menjadi ombak yang besar yang mampu menenggelamkan kapal berikut penumpangnya, dan juga bisa berubah menjadi angin puting beliung yang mampu memporak-porandakan apa saja yang ada di depannya. Selain itu, para jin kafir dan bangsa lembut tersebut juga bisa berubah wujud menjadi hewan buas yang mencelakakan para ulama pendahulu tersebut. Untuk mengatasi hal ini, Syekh Subakir sudah membawa batu hitam dari Arab yang telah dirajah. Lalu batu dengan nama Raja Aji Kalacakra tersebut dipasang di tengah-tengah tanah Jawa, yaitu di puncak Gunung Tidar, Magelang. Mengapa memilih Gunung Tidar? Karena Gunung Tidar tersebut sangat dipercaya sebagai titik sentral atau pakunya tanah Jawa kala itu. Efek dari kekuatan gaib suci yang dimunculkan batu hitam tersebut menimbulkan gejolak yang tak biasa. Alam yang tadinya cerah dan sejuk, matahari bersinar terang, damai dengan kicau burung, tiba-tiba berubah drastis selama 3 hari 3 malam. Cuaca mendung, angin bergerak sangat cepat, kilat menyambar menimbulkan hujan api di mana-mana. Gunung-gunung bergemuruh tiada henti. Lelembut, setan, maupun siluman yang tinggal di sana melarikan diri untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Jin, peri, banaspati, kuntilanak, hingga jailangkung semuanya hanyut dalam air karena tak kuat menahan panasnya pancaran batu hitam tersebut. Makhluk halus yang masih hidup pun terpaksa mengungsi ke lautan.
Sebagian jin lainnya mati akibat hawa panas dari tumbal yang dipasang oleh Syekh Subakir. Melihat hal itu, konon penguasa tanah Nusantara yakni Sabdopalon, raja jin yang telah berusia 9.000 tahun dan bersemayam di puncak Gunung Tidar itu terusik. Kemudian dia keluar mencari penyebab timbulnya hawa panas bagi bangsa jin dan lembut tersebut. Sabdopalon lalu berhadapan dengan Syekh Subakir. Sabdopalon lalu menanyakan maksud dari pemasangan batu hitam tersebut. Sang ulama kali itu menyatakan dia sengaja menancapkan batu hitam itu untuk mengusir bangsa jin dan lelembut yang mengganggu upaya penyebaran agama Islam di tanah Jawa oleh para ulama utusan dari Khalifah Turki Utsmaniyah. Setelah terjadi perdebatan yang panjang, akhirnya mereka segera mengadu kesaktian. Pertempuran antara keduanya terjadi selama 40 hari 40 malam yang membuat tanah Pulau Jawa saat itu berguncang keras dengan cuaca badai kilatan yang besar. Sabdopalon yang juga dikenal sebagai Ki Semar Badronoyo, sang danyang tanah Jawa, merasa kewalahan dan menawarkan perundingan. Hal itu dilakukan lantaran kesaktian wali utusan Allah memang tak bisa dikalahkan begitu saja. Sabdopalon mensyaratkan beberapa poin dalam upaya penyebaran Islam di tanah Jawa. Isi kesepakatan atau perjanjian itu antara lain: pertama, Syekh Subakir dilarang menyebarkan agama Islam dengan memaksa apalagi dengan peperangan. Biarlah masyarakat Jawa memilih untuk memeluk agama Islam atau tetap pada agama nenek moyang mereka. Yang kedua, tetap menyampurkan adat dan budaya orang Jawa dalam tempat peribadatan agama Islam, di mana bentuk luar dari bangunan ibadah memiliki bentuk adat Jawa dan di dalam sebagai tempat penyebaran agama Islam. Yang ketiga, kerajaan Islam boleh berdiri di tanah Jawa, namun dengan syarat raja pertama harus berasal dari keturunan agama campuran. Maksudnya adalah misalnya ayah Islam dan ibunya Buddha, begitupun juga sebaliknya. Yang keempat, membiarkan orang Jawa tetap dengan budi pekerti dan segala kepribadian asli orang Jawa pada umumnya. Namun, jika orang Jawa sampai hilang Jawanya, maka 500 tahun lagi Ki Semar akan kembali lagi untuk merebut tanah Jawa. Setelah itu, Sabdopalon mempersilahkan mengembangkan ajaran Islam sesuai dengan kitab yang diakuinya, tetapi biarlah adat dan budaya berkembang sedemikian rupa. Syarat-syarat itu akhirnya disetujui oleh Syekh Subakir agar dia menyebarkan ajaran agama Islam dengan tenang. Selain di puncak Gunung Tidar, Syekh Subakir juga membersihkan beberapa tempat angker di tanah Jawa yang dikuasai para jin dan makhluk halus lainnya. Dalam versi lain diceritakan untuk membersihkan wilayah Gunung Tidar dari bangsa jin kala itu. Diceritakan Syekh Subakir membawa senjata pusaka berupa tombak Kiai Panjang. Lalu tombak pusaka tersebut ditancapkan tepat di puncak Gunung Tidar sebagai penolak bala. Dan benar, tombak sakti itu menciptakan hawa panas yang bukan main bagi para lembut dan bangsa jin. Alhasil penunggu yang berdiam di Gunung Tidar kemudian lari tunggang langgang meninggalkan Gunung Tidar. Sebagian pengikut Sabdopalon dari bangsa jin melarikan diri ke timur dan konon hingga sekarang menempati daerah Gunung Merapi yang masih dipercaya sebagai Gunung Angker. Bahkan sebagian lagi anak buah Sabdopalon ada yang melarikan diri ke Alas Roban dan Gunung Serandil. Tombak itu sekarang masih dijaga oleh masyarakat dan ditempatkan di puncak Gunung Tidar dengan nama makam Tombak Kiai Panjang. Dengan adanya tombak sakti ini, maka amanlah Gunung Tidar dari kekuasaan para jin dan makhluk halus. Karena keberhasilannya menumbali tanah Jawa, lalu penyebaran Islam oleh Wali Songo periode pertama menjadi lancar. Namun Syekh Subakir lalu menjadi sangat terkenal dan dikagumi di kalangan para pendekar, penganut ilmu gaib, dan juga kanuragan. Bahkan para bangsawan serta masyarakat di tanah Jawa kala itu sangat mengidolakan dan ingin bertemu kepada Syekh Subakir, sehingga mereka terkesan mendewakan sang ulama asal Persia tersebut. Akhirnya, untuk melepaskan kefanatikan masyarakat terhadap Syekh Subakir dan untuk menjaga akidah umat Islam, tahun 1462 Masehi, Syekh Subakir pulang kembali ke Persia, Irak. Hal ini dimaksudkan agar kefanatikan tersebut runtuh dan masyarakat kembali kepada tauhid yang benar yang diajarkan oleh para wali songo. Selain itu, tugas utama Syekh Subakir untuk membersihkan tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus telah selesai. Selanjutnya, setelah Syekh Subakir wafat, posisinya digantikan oleh para wali songo lainnya, yaitu Sunan Kalijaga.
Demikianlah mengapa Pulau Jawa sangat luar biasa dan menjadi tempat yang ditumbali oleh Sasu Bakir. Semoga kita semua bisa mengamalkan ajaran-ajaran Wali Songo sehingga bisa menjadi umat Islam yang damai, yang cinta kepada ketenangan, yang cinta kepada toleransi, dan menjadi contoh rahmatan lil alamin. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.